Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak kebanggaan Pak Guru ini. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ingin cek dulu kondisi belajar kalian. Bawa buku paketnya? Bawa. Ya. Buku catatan? Bawa. Alat tulis? Bawa. Ya, lengkap sudah, berarti hari ini kita sudah siap untuk bertempur ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, menurut aturan agama kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa, mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma faqihni fiddin. Alhamdulillah. Oke, mau? Sebelum kita mulai belajar, bagaimana keadaan kelas kita hari ini? Apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Oke, seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar, perlu kembali ingatkan sama kalian, tidak bosan-bosannya di awalnya itu. Jangan pernah lupakan sholat, ya. Jangan pernah lupakan sholat, karena kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim itu kewajiban kita itu ada 5 setiap harinya, yaitu mendirikan sholat. Kalau kalian bisa mendirikan sholat, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Ya, Zakwan, sholat apa tadi ya? Sudah pasti ya. Berapa rakaat? Oke. Selain sholat, kita juga sampaikan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus bersalawat kepada beliau? Karena berkat perjuangan beliau yang dihina, yang dilempar dengan batu, kita dapat mengenal namanya Islam. Dengan Islam kita dapat istilahnya mendapatkan janji, insya Allah di dunia maupun di akhirat nanti kita akan masuk surganya. Ya, makanya jangan lupa kalian berselawat kepada beliau. Dan seperti biasa, ada janjinya beliau. Sering beliau bilang bahwa untuk umatku selalulah belajar, selalulah kalian menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya. Orang yang berilmu itu akan bahagia di dunia. Orang yang berilmu itu akan bahagia di akhirat juga. Oke. Apakah orang yang menemukan lampu ini tidak berilmu? Makanya kalau kalian menjadi orang yang berilmu pasti banyak manfaat. Bukan hanya dunia, uang pun akan datang kepada kalian. Paham ya? Oke. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bangkitkan semangat supaya kita semangat dalam belajarnya ini. Bisa? Bisa. Oke. Mana semangatmu? Semangatku. Mana? 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 Semangatku. Oke, luar biasa. Sekarang perhatikan yang depan. Ini masih ingatkah kalian dengan materi yang kita pelajari pada materi sebelumnya? Masih. Ya. Pak Guru tes? Bisa. Oke. Pak Guru tanya ini, kira-kira sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Listrik dinamis. Bagus sekali. Satu sakat angkat tangan dulu ya, supaya Pak Guru tunjuk, supaya Pak Guru tahu. Kita belajar tentang listrik dinamis. Untuk itu, oke, apa itu listrik dinamis? Ada yang tahu? Nasuhan? Muatan listrik yang terus mengalir. Muatan listrik yang terus mengalir. Ingat Anda, apakah baterai itu listrik dinamis? Ya. Ya? Ya. Oke. Baterai itu bukan listrik dinamis, Statis. tapi listrik Statis. Yang listrik dinamis itu ingat muatan-muatan yang terus mengalir. Mengalirnya itu melewati apa? Biasanya di kabel itu ada kabel magnet. Itu listrik dinamis sana. Ya. Kalau yang berkaitan dengan kejadian-kejadian alam itu lebih ke listrik statis. Tapi kalau listrik yang sehari-hari kita nikmati manfaatnya itu termasuk listrik dinamis. Lampu menyala karena listrik Dinamis. TV menyala karena listrik Dinamis. Ya, listrik dinamis itu listrik yang muatannya terus mengalir. Oke, kemarin kita sudah belajar bahwa
pada listrik dinamis itu ada dua jenis rangkaian. Landa, tahu? Apa? Rangkaian tertutup dan terbuka. Rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Bagus sekali Landa. Pak Guru tanya ini, bola lampu sekarang menyala. Kira-kira sekarang bola lampu itu menyala akibat rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup? Rangkaian terbuka. Rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup. Oke, ingat rangkaian tertutup. Ingat, bedanya rangkaian tertutup dengan rangkaian terbuka. Kalau sesuatu menyala, ini itu tertutupan. Kalau dia tidak menyala, dan itu rangkaian terbuka. Artinya terbuka itu tidak terhubung dengan sumber tegangan atau beda potensial. Kalau tertutup itu sudah terhubung. Paham ya? Oke, luar biasa sekali. Kalian masih ingat? Oke, sekarang Pak Guru ingin kalian mengetahui kita belajar tentang apa. Kalau kemarin listrik dinamis masih sama. Hari ini kita juga masih belajar tentang listrik dinamis. Kalau kemarin kita belajar tentang konsep arus, sekarang kita belajar lebih ke materi yang lainnya, tapi masih ke listrik dinamis. Di sini ada beberapa hal yang Pak Guru akan jelaskan. Ada tujuan kita hari ini, ada penilaian, ada manfaat, dan ada masalah belajar. Oke, coba ini tujuan kita. Tujuan pertama yaitu kita akan menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik. Itu tujuan yang pertama. Kalau arusnya tambah besar, kira-kira tegangannya gimana? Itu yang kita akan pelajari. Yang kedua, kita akan belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel bola lampu. Ya, kalau sebelumnya kita belajar tentang rangkaian terbuka, rangkaian tertutup, masih ada jenis yang lainnya. Ini ada rangkaian seri atau rangkaian paralel bola lampu. Yang ketiga, setelah melakukan praktikum, ada yang namanya kita melakukan simulasi, yaitu mengomunikasikan hasil penyelidikan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi untuk hari ini anakku semuanya, ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, melakukan simulasi seperti kemarin, menggunakan kelompok. Setelah selesai itu, kalian diskusikan, ada beberapa pertanyaan. Selesai itu, kalian presentasi ke depan. Ingat, presentasi itu seluruh kelompok maju dan kelompok lain akan bertanya. Ingat, bagi kelompok yang masih bertanya akan ada nilai tambahannya. Paham ya? Oke. Tentang penilaian, ada 3 hal yang Pak Guru nilai. Pertama, sikap. Kalian serius tidak? Kalian sering bercanda atau tidak? Itu yang Pak Guru nilai. Pengetahuan tentang kemampuan kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan terakhir, keterampilan. Ini penilaian secara kelompok. Bagaimana kalian presentasi nanti di depan. Paham ya? Oke. Sekarang, manfaat kita belajar ini. Kalau ini sudah jelas, ya. Kemarin sudah kita bahas. Coba kalian bayangkan kalau nggak ada lampu. Kira-kira kita bisa hidup tidak? Bukan hidup. Kira-kira pas malam hari itu kita bisa melakukan aktivitas tidak? Tidak. Ya, bayangkan. Sangat besar manfaatnya itu dalam penemuan lampu. Itu salah satu manfaat kita belajar listrik dinamis. AC, TV, HP, semuanya itu akibat kita mempelajari namanya listrik dinamis. Oke, sekarang Pak Guru ingin diskusikan sama kalian, sampaikan seperti biasa. Ada beberapa masalah yang Pak Guru temukan dan Pak Guru ingin selesaikan dengan kalian. Yaitu sama seperti kemarin tentang miskonsepsi. Sama seperti kemarin Pak Guru jelaskan, miskonsepsi itu merupakan kalian salah mengartikan ilmu yang kalian dapat. Nah, solusinya apa? Kita menggunakan strategi konflik dengan menggunakan simulasi PET. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa semangat serius dalam belajar hari ini, walaupun keadaannya panas ya. Yang penting kalian sabar. Oke, sebelum itu Pak Guru ingin cek dulu kalian fokus tidak. Kita akan masuk kegiatan inti ini. Oke, coba perhatikan. Anak Pak Guru, angka berapa ini? 1, ini 2, ini 1, ini 2. Mungkin kalian pernah main kayak ini. Ini permainan sederhana namanya tunjuk apa. Kalian harus dengar perkataan Pak Guru sambil nanti fokus kalian. Tapi sambil mendengar, tolong perhatikan telunjuk Pak Guru. Oke, angkat tangan kanan. Semuanya angkat tangan kanan. Dengarkan perintah Pak Guru. Ya.
sambil kalian perhatikan telunjuk Pak Guru. Ini angka berapa? Ini angka berapa? Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Tunjuk telinga. Masih ada yang salah. Ya. Ingat sekali lagi. Ingat. Perhatikan apa yang Pak Guru bilang, apa yang Pak Guru ucap. Sambil kalian perhatikan telunjuk Pak Guru. Ya. Oke. Intinya itu kalian ikuti petunjuk dari perkataan Pak Guru. Sekarang Pak Guru ulangi. Tunjuk mata. Tunjuk mata. Yang tunjuk telinga berarti tidak fokus. Yang tunjuk telinga berarti tidak fokus asli. Ingat ya. Terakhir. Sekarang tunjuk hidung. Oke, luar biasa. Ininya itu untuk fokus. Oke, sudah fokus ya. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin bagikan soal. Ini seperti biasa kalian kerjakan selama kurang lebih 8 menit. Ini soal pretest, jangan takut dengan nilainya, tapi kalian harus serius ya. Harus serius. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Perhatikan kalian coret yang bagian post-testnya pada soal itu. Yang mana Pak? Yang post-testnya dicoret. Karena ini kita akan melakukan preset. Coret yang post-testnya ya. Oke, waktunya kurang lebih 8 menit. Dimulai dari sekarang. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Untuk soal pretest fokusnya tolong dicoret bagian yang post-testnya. Jangan lupa ini soalnya sama seperti kemarin. Jangan lupa yang paling penting itu alasan kalian mengirim jawaban itu. Ya. Berdasarkan apa yang kalian tahu, apa yang kalian pahami, silakan isi. Kalau ada soalnya yang kurang jelas, silakan bertanya ke Pak Guru. Waktunya kurang lebih 8 menit. Kalau ada soal yang belum mengerti, boleh tanyakan ke Pak Guru. Jangan lupa ingat, apapun alasan kalian itu tidak ada yang salah. Jangan takut temukan alasan kalian. Namanya jangan lupa ditulis ya. Masuk nama sudah. Menit lagi. Menit lagi.
silakan dikumpul ya, tidak mengapa. Mana sudah? Oke, masih ada 2 menit. Santai saja. Oke, 1 menit. Nggak apa-apa kalau nggak selesai ya, nggak apa-apa. Sepuluh, 9, 8, 5, 2, 1. Stop, nggak ada lagi yang tulis. Angkat tangannya ke atas, renggangkan punggungnya, renggangkan punggungnya. Oke, boleh bersandar di kursinya. Pak Guru minta dapat kumpulkan pekerjaan teman-temannya. Kumpulkan pekerjaan teman-teman. Ini udah ya? Oke, sekarang coba perhatikan lagi. Kalau tadi itu kalian sudah melakukan namanya pretest, Pak Guru ingin cek dulu sedikit tentang hasil pekerjaan kalian. Berdasarkan tugas kalian, tadi Pak Guru lihat untuk yang nomor 1, alhamdulillah banyak yang sudah paham tentang konsep rangkaiannya, tapi ada beberapa juga yang keliru. Tapi untuk soal yang lainnya itu Pak Guru lihat 3 atau 4 orang tadi itu ada yang masih salah. Makanya hari ini tolong diperhatikan dengan baik-baik.
khususnya tentang karakteristik rangkaian bola lampu pada suatu rangkaian, ya. Sekarang perhatikan depan. Oke, ada sebuah gambar. Di sini ada gambar di mana ada 3 buah bola lampu. Ada lampu A, lampu B, dan lampu C. Di mana ketiga lampu ini dihubungkan dengan sebuah baterai. Nah, saklarnya masih dalam keadaan terbuka, belum terhubung. Lampu A itu dekat dengan kutub positif baterai, lampu B itu berada di tengah, dan lampu C dekat dengan kutub negatif. Oke, Pak Guru ingin tanya sedikit. Masih ingat tidak kalian bagaimana elektron itu mengalir? Dari kutub negatif ke positif. Oke, apakah dari kutub negatif menuju kutub positif atau dari kutub positif menuju kutub negatif? Dari kutub negatif ke positif. Oke, dari kutub negatif menuju kutub positif itu elektronnya. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, perhatikan ini. Saat saklarnya ini dihubungkan, kira-kira bola lampu mana yang akan menyala paling terang dari ketiga lampu itu? Oke, angkat tangan. Sama terangnya, Pak. Sama terangnya Landa. Stop dulu. Yang lainnya? Ataukah sama semua dengan jawaban temannya? Ya, sama. Oke, kalau Pak Guru bilang lebih terang yang A, apakah Anda berani membantah? Saya membantah Kenapa Landa? karena Kalau Pak Guru bilang lampu A lebih terang karena lampu A lebih dekat dengan kutub positif. Walau elektron itu mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif, maka arus listrik itu akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Itu letak perbedaan ya. Nah, Pak Guru bilang lampu A yang menyala paling terang. Sekarang, coba kalian angkat tangan. Kalian lebih setuju dengan Pak Guru atau dengan Landa? Kalau Anda semua terang. Kalau Pak Guru lampu A yang menyala paling terang. Karena arusnya itu akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, berlawanan dengan arah elektronnya. ini, Pak. Sekarang kalian pilih yang mana? Oke, Ini sama terangnya. ya. Pak Guru nggak tanya ini Anda, coba lihat Landa. Ya. Kira-kira ada berani jawab? Kalian lebih setuju mana? Landa atau Pak Guru? Landa. Ya. Satu orang angkat tangan Anda. Kenapa kalian lebih pilih Landa? Yosi? Karena kenapa? Ngomong saja, tidak apa-apa. Karena arusnya sama. Katanya Yosi, arus yang melewati semua bola lampu itu katanya sama. Ada yang lain? Saya, Pak. Karena alasan yang diberikan oleh Anda sesuai dengan pembelajaran. Karena alasan yang diberikan Anda itu sudah sesuai dengan yang dipelajari kemarin. Katanya Yusuf, Nopal. Karena hambatannya sama. Karena hambatannya sama. Saklar dihubungkan. Tapi di sini kan Pak Guru bilang Saya, Pak. bahwa lampu A, B, C itu sama. Saya, Pak. Coba. Karena memiliki baterai yang voltnya sama. Karena memiliki baterai yang voltnya sama. Oke, apapun alasan kalian itu tak ada yang salah. Nah, makanya pada pertemuan ini kita akan buktikan kira-kira apa alasannya betul. Kalau kemarin itu cuma satu lampu saja, sekarang ada 3 buah lampu, makanya kita akan praktekkan. Oke, untuk itu Pak Guru minta sekarang tolong dibentuk kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Meja yang lebih di atas sebelah sini. Oke deh, silakan. Sudah. Oke, angkat yang ini aja. Tulis namanya. Iman. Kelompok 3, siapa yang tulis mencatat? Tulis langsung nama ya. Tulis nama dulu. Oke.
Ini juga ada handout. Kalian boleh lihat di sini jawabannya ya. Kalian buku paketnya boleh kalian boleh simak. Oke. Siapa yang memiliki kegiatan dua? Ya, kegiatan dua. Kegiatan satunya? Kelompok dua, siapa yang kegiatan dua? Rahmat. Jangan pilih Pak. Tunggu dulu ya. Nah, ya, yang ini kalau yang kelompok satu kegiatan satu siapa? Kegiatan dua. Siapa yang kegiatan satu? Kegiatan dua. Pak Guru minta masing-masing perwakilan kelompok yang Pak Guru tunjuk kemarin, silakan ambil kelompoknya di depan. Pak Guru sudah atur, begitu kalian buka langsung otomatis dibuka itu. Kamu bantu Dimas. Oke, sudah, tolong dinyalakan kelompoknya. Kalau sudah otomatis itu. Ya, sekarang Pak Guru minta perhatian dulu ke depan. Perhatikan dulu ke depan. Perhatikan dulu ke depan. Jangan ada dulu yang kerja. Kelompok satu, perhatikan depan. Kelompok dua, Ade, perhatikan depan. Kelompok empat, Nabiha, perhatikan depan, jangan dulu kerjanya. Kelompok tiga, perhatikan depan. Sedikit Pak Guru jelaskan. Pertama yang kalian lakukan itu jangan dulu lakukan simulasi. Tolong kalian baca di kegiatan identifikasi masalah. Baru kalian tolong jawab pertanyaan ini. Kalian buat hipotesis terlebih dahulu. Ya, berdasarkan pengalaman kalian. Ada kolom hipotesisnya, kalian tulis lebih dulu situ. Itu yang kalian lakukan pertama kali. Paham? Nah, setelah melakukan hipotesis, langsung per kelompok lakukan kegiatan simulasi. Pak Guru sudah tunjuk ada kegiatan satu, kegiatan kedua, langsung ya kalian lakukan kegiatannya. Setelah itu ada beberapa pertanyaan kalian jawab. Nah, setelah selesai kalian jawab, baru kalian presentasi ke depan. Ya, kalau ada pertanyaan dari KPD atau yang kalian tidak mengerti, tanyakan ke Pak Guru. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, tolong dijawab dulu soal pembuatan hipotesisnya. Baru kalian lakukan simulasi. Oke, sekarang dikerjakan. Ayo, sekarang langsung dikerjakan. Jawab dulu soal hipotesisnya. Coba diskusikan. Ade, yang dulu simulasi Ade. Pasang aja. Jawab dulu soal hipotesisnya. Jawab dulu soal hipotesisnya sebentar. Ada yang tidak sampai di utama. Kira-kira imam mungkin yang masih jawab. Ayo Pak, coba. Biar teman-temannya langsung. Nah, lalu, ya. Satu orang, oke. Bagus Naswa. Naswa dulu jawab hipotesisnya, yang lainnya pasti bantu ya. Ada? Sudah jawab. Bisa mungkin dari satu orang ya. Ada yang jawab hipotesisnya. Biar teman-temannya yang sudah ada
Ya. Oke. Begitu selesai silakan langsung kalian coba biar paying data ada awas ini data jangan berlanggar kamu baca ada banyak ya tiga besok kita dua ya kita satu dapat kita dua perhatikan baik-baik patokan itu tabel ini isinya nah jangan sampai setelah keliru nih ya lampu satunya di nomor dua ini jangan sampai salah lagi jangan lupa tahu kan bagi itu bukan pegangan itu ini tahu bagaimana pegangan itu nanti hasilnya mari kita pakai bersama ya. Ada pakai jangan lupa nanti hasilnya siapa ini saling dipakai di utama ya. Cantik yang penting terbagi nilainya. Ada perlu cantik rangkaian yang penting terbagi nilainya. Nanti saling jawaban ini jadi kami ya dapat ditulis kalau misalnya namanya membuat selana di belakang lagi temannya ya. Nah, yang ini pada mulai enam ini. Nomor 6. Bagus. Pastikan jangan sampai salah nilainya ya. Jangan sampai nih bagus sekali. 20 ohm ya. Berarti catat harusnya berapa? Berarti sama semua. Mana? Iya. Catat. Ya. Satu ya. Sekarang coba ukur nanti tegangannya. Ya. Ya jadi. Ukurnya pakai 5 nanti yang buat kalau memang belum bisa jawab dibantu ya soalnya dia ada banyak banyak. Oh ini Pak, sudah Pak. sudah Anda kalau sudah selesai simulasinya mana datanya. Nah coba bantu yang kegiatan duanya itu apakah nah ini paling biar itu dalam juga tunggu nanti selesai teman ini baru itu sampai jawabannya. Iya, kalau itu sendiri
Dek, kenapa terbakar itu? Ya kita teman. Oke, saling dengan HPD utamanya ya. Kalau sudah coba sampian, coba jawab pertanyaannya itu. Ini yang didapat ini sudah saling. HPD pertamanya sudah. Coba Naswa diskusi dan ada pertanyaannya ini jawabannya apa? Kalau nanti kalian jawab ini benar dan akan ada waktu diskusi. Ya, Enggak, itu. Diskusikan dengan Naswa, jawab pertanyaannya itu. Cepat ya. Oke, kalau sudah selesai itu, nah, sama kan? Harusnya gimana? Nah itu lengkapnya aja. Rangkaian sini. Nah, sudah ya? Oke, sekarang dijawab. Ini data yang penting ini. Kalau sudah selesai, silakan jawab, diskusikan pertanyaan. Boleh. Kalau sudah saling diakui utama dan jawab soal itu. Dari tanda ada persoalan cilik-cilik memang dulu. Kalau sudah selesai presentasi, kelompok yang satu dimatikan, pakai saja kelompok satu untuk cari-cari bahan jawaban pertanyaan. Ya. Jangan lupa saling jawabannya di LKPD utama dan diskusikan dengan teman-temannya pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau memang sudah selesai simulasi, matikan kelompok satu, gunakan satu saja untuk cari bahan buat jawab pertanyaan. Ingat, kalau kalian teliti, pertanyaan-pertanyaannya itu berkaitan dengan data-data yang kalian ambil. Waktunya tinggal 15 menit untuk diskusi. Ya. Untuk sementara kelompok 4 yang memimpin kegiatan ini, soalnya mereka sudah mulai jawab soal diskusinya. Yang lainnya coba cepat. Kelompok 3 juga sudah mulai jawab soal diskusi. Pak Guru minta silakan kalau sudah selesai simulasi matikan satu kelompoknya, pakai satu saja untuk cari bahan untuk pertanyaannya. Oke, sekarang selesai. Nah, coba jawab pertanyaannya. Yang selesai tepat waktu akan ada nilai tambahnya. Tinggal 15 menit untuk kegiatan diskusi sebelum masuk presentasi. Akan ada nilai pertama kelompok kalau selesai dalam waktu yang tepat.
Tinggal 15 menit, selesai tidak selesai langsung siap-siap presentasi. Good, bagus. Jawab lagi pertanyaannya, jangan merangkai lagi. Selesai. Oke, bisa gunakan kelompoknya untuk mencari informasi kalau kalian tidak tahu apa jawabannya atau kalian tidak tahu di buku paketnya. Ya. Oke, bantu temannya. Ya. Bisa izin? Sepuluh menit lagi. Ada juga waktu request. Jangan lupa kelompoknya bisa digunakan untuk cari-cari referensi untuk menjawab pertanyaan dalam LKPD. Kalau ada yang sudah selesai, boleh diskusikan dengan temannya. Untuk kegiatan selanjutnya kita presentasi. Kalian bisa diskusikan bagian-bagian kalian. Apa nak? Hambatan yang sama, nilai arus dan tegangan sama, tapi ketika nilainya hambatan bola nilai
harus masih sama, tapi nilai tegangan berbeda. Jadi pada rangkaian seri harusnya itu sama, sedangkan nilai tegangan itu berubah tergantung hambatannya. Paham itu? Bahkan begini saja, pada saat hambatan bola itu sama, harusnya tegangan sama. Pada saat nilai hambatan bola itu berbeda, harusnya masih sama, tapi nilai tegangannya berbeda. Paham ya? Nah, itu hubungannya. Begitu pun kurangnya paling nanti itu saja bahasanya. Pada saat hambatan bola itu sama, tapi nilai tegangannya pada saat bola itu berbeda, nah itu bahasanya harus berbeda tegangannya yang sama. Nah, jadi itu bahasanya. Tadi apa sih? Misalkan tulisannya bisa dibaca dengan kalau cepat kalian jawab itu yang dibaca. Ini semuanya dibaca ini. Siap-siap nanti kelompok 4 dulu ya Mas ya. Baru kelompok 3. Karena kalian sudah selesai di sini. Tepat. Kalau bisa langsung bagikan nanti ya. Ini yang baca. Kalau bisa yang keras dan langsung baca makanya boleh tergantung siapa yang suka nanti. Hipotesisnya sudah. Nah kalau memang benar tulis ulang apa yang benar itu sekarang jawabannya benar. Maksudnya ini jawabannya yang benar. Sudah benar. Jawabannya itu sama-sama ternyata memiliki satu. Yakin itu alasannya. Bukan kata rangkaiannya. Kira-kira yang rangkaian apa kalau yang bola itu? Rangkaian apa? Kalau karakteristik rangkaian itu apa? Kalau karakteristik itu apa? Coba.
Aku cari guru dan Sudah, sudah. Saya diskusikan. Sudah datangnya. Terus coba dulu. Saya ini nilai tegangan pada baterai. Baik. Sudah. Waktunya tinggal 2 menit. Waktunya tinggal 2 menit. Berapa Pak? Oke? Oke, sudah selesai semua ya? Nah, kalau sudah selesai semua, kita lanjut kegiatan selanjutnya yaitu presentasi. Seperti sebelumnya, karena pertemuan kemarin sudah 2 kelompok, hari ini juga 2 kelompok. Nah, untuk presentasi di awal, yaitu kelompok 4. Ingat ya? Kelompok yang akan presentasi, ingat kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan. Pak? Oke. Kalau begitu, kelompok 4, Pak Guru minta silakan maju ke depan. Tunggu dulu. Yang lainnya perhatikan, ingat ajukan pertanyaannya. Kelompok 3 perhatikan penampilan dari kelompok 4. Oke, untuk kelompok 4 silakan Pak Guru berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
saya akan lebihnya dan di samping saya Muhammad Masjidil Alam dan samping saya Kepala Badan Sektor Muhammad saya pada informasi awal kami dari 3 bola lampu di atas. Jika sekular dibutuhkan, bola lampu manakah yang akan menyala paling terang? Dan jawaban hipotesis kami semua lampu karena arusnya sama. Berdasarkan tabel 1, bagaimanakah hubungan antara kuat arus dengan hambatan bola lampu? Jawabannya, kuat arus akan menurun jika hambatan dinaikkan. Nomor 2, berdasarkan tabel 2, bagaimanakah hubungan antara kuat arus dengan tegangan listrik? Jika tegangan dinaikkan, maka kuat arus akan bertambah. Setelah bumi dan merumuskan hukum Ohm tentang hubungan antara kuat arus, hambatan dan tegangan listrik. Jawabannya I sama dengan R buat R. Kendaraan daya seri akan terjadi salah satu bola dilepas. Jawabannya lampu yang lain akan mati. Bagian hubungan bagaimana hubungan arus listrik dan tegangan pada rangkaian tersebut. Saat hambatannya sama, maka arus dan tegangannya sama. Saat hambatannya berbeda, maka tegangannya berbeda. Tapi arusnya tetap sama. Pada gambar rangkaian paralel, apa yang terjadi saat salah satu bola dilepas? Jawabannya, lampu yang lain masih akan menyala. Nomor 4, bagaimana hubungan arus listrik dan tegangan pada rangkaian tersebut? Jawabannya, saat hambatannya sama, kuat arus dan tegangannya sama. Jika hambatannya berbeda, kuat arus akan berbeda. Kemudian hipotesis kedua kami. Jawabannya sudah benar karena bola lampunya sama-sama terang. Demikian presentasi dari kami. Jika berkenan jika ada silakan ditanyakan. Oke, silakan untuk kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan. Kelompok mana ini? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Pertanyaannya apa? Apa bunyi hukum Ohm? Apa bunyi hukum Ohm? Oke, silakan didiskusikan. Bisa berembuk dulu, diskusikan dengan temannya. Apa bunyi hukum Ohm? Silakan. Hukum Ohm adalah I sama dengan I per R. Hukum Ohm adalah I sama dengan R hambatan kawat atau suatu alat lainnya, B benda potensial yang melintasi alat tersebut, I arus yang mengalir pada alat tersebut. Oke. P sama dengan I dikali R. Oke, gimana kelompok 1? Sudah puas? Oke, sudah puas. Selanjutnya, kelompok 2. Bagaimana cara mencari beda potensial pada Bagaimana cara mencari beda potensial pada hukum Ohm? Gimana? Kelompok 2, pertanyaan dari kelompok 4, pertanyaan kelompok 2, bagaimana cara mencari beda potensial pada hukum Ohm? Boleh didiskusikan dulu. Tadi sudah sempat dijawab. Jika kalian ulangi lagi sedikit. Caranya adalah besar energi untuk Joule. Caranya adalah benda potensial sama dengan V per Q. P sama dengan Q. Q. V per Q. Oke. Jadi, oke. Bagaimana kelompok 2? depan? Salah. Oke. Pak Guru langsung luruskan.
apa yang dibilang sama kelompok 4 tadi kurang tepat. Ya, padahal tadi sudah dijawab di pertanyaan yang pertama. Jawaban rumusnya itu sama. Dalam hukum Ohm, untuk mencari tegangan atau beda potensial itu tinggal dikali I dikali R. Muat arus dikali hambatan. Rumus yang pertama tadi, P sama dengan I kali R. Paham ya? Oke, tidak apa-apa. Tapi sudah 2 pertanyaan sudah dijawab. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, Pak Guru pertanyaan boleh? Oke, pada rangkaian sering, kalau Pak Guru pasang 2 bola lampu, satunya Pak Guru cabut, lampu yang lain masih menyala atau tidak? Pada rangkaian seri, lampunya disusun sejajar. Ada 2 lampu yang Pak Guru pasang. Satunya Pak Guru cabut. Apakah lampu yang satu masih menyala atau tidak? Oke, tidak. Jawabannya masih atau tidak? Tidak. Bagus sekali. Jawabannya tidak. Oke ya? Oke, itu sampai kelompok 2 baru kembalikan. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 4. Sangat bagus. Oke. Lanjut kelompok 3. Lanjut kelompok 3. Oke, silakan yang lainnya siap. Oke. Untuk kelompok 3, Pak Guru kasih waktu dan kesempatan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku yang kami saudarakan. Saya dari kelompok 3 diri. Saya adalah Muhammad Sulaiman dan ini saya adalah saya akan terdepan di samping saya mengajar dan saya pada pagi ini kita bersama dalam pembelajaran tentang pembelajaran listrik statis, dan pada ini kami menginginkan ini kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kami minta kepada teman-teman kerjanya kepada teman-teman untuk yang depan agar di akhir kita bisa saling menjawab. Kami mulai. Dari 3 bola lampu di atas juga saya menentukan bola lampu manakah yang akan menyala pada cara jelaskan. Pertama, bola lampu A menyala pada cara karena lampu A dekat dengan berdasarkan tabel 1, bagaimana hubungan antara kuat arus dengan hambatan bola lampu? Jawabannya, semakin besar hambatan bola lampu, semakin kecil kuat arus. Berdasarkan tabel 2, bagaimana hubungan antara kuat arus dengan tegangan listrik? Semakin besar tegangan listrik, semakin besar juga kuat arus. yang mengalir pada sebuah pengasar atau produser akan berbanding lurus dengan beda potensial atau terbanding dengan P yang diterapkan kepadanya tadi berbanding terbalik dengan hambatannya.
apa sangat terjadi saat salah satu bola dilepas? Jawab. Maka bola lampu yang lalu mati. Ya, bagaimana hubungan arus listrik dengan tegangan pada jawab. Jika arus listrik dalam seharian mulai rangkaian dari adalah sama, maka sebaliknya bahwa tegangan dalam proses rangkaian adalah sama. Pada gambar paralel, apa yang terjadi lampu yang lain tetap menyala. Bagaimana hubungan listrik dan tegangan pada itu? Jika harus dalam yang sama, maka sebaliknya bahwa tegangan pada setiap komponen tetap pada yang sama. Pengolahan data informasi salah sekali tidak terlalu jelas atau kurang paham, silakan. paham dan mohon maaf dan kita bisa mulai. Oke, bagi kelompok yang ingin bertanya pada kelompok 3, silakan. Kelompok 4 terlebih dahulu. Ayo kelompok 4, Nabiha ya. Apakah pada rangkaian ulang paralel jika lampu satunya dicabut, apakah lampu lainnya masih tetap menyala? Jawab dan jelaskan. Oke, jika pada rangkaian paralel salah satu lampunya dicabut, apakah lampu lainnya itu masih menyala? Tolong dijelaskan. Yang lain tetap menyala. Lampu yang lain tetap menyala. Penjelasannya kenapa? Oke, jawabannya karena arusnya tetap mengalir. Jawaban dari kelompok 3, lampu ini tetap menyala. Kenapa? Karena arusnya tetap mengalir. Bagaimana kelompok 4? Paham ya, bagus sekali kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Oke, silakan bertanya. Kenapa lampunya sama-sama terang pada soal hipotesis? Pada bagian hipotesis kalian menjawab terakhir itu lampunya sama-sama terang. Kenapa bisa sama terang? Karena harus kembali dari tertutup situs. Karena elektron itu mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Gimana kelompok 2? Gimana? Kurang puas. Ada yang mau menambahkan? Kenapa pada hipotesis yang pertama semua lampu itu menyala? Kalau jawaban kelompok 3 itu karena elektron itu mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Anda ada tambahan? Karena disebutkan oleh kelompok 3 tadi, yaitu rangkaian seri, yaitu memiliki satu baterai yang sama. Dan jika salah satu lampu yang diputuskan, maka lampu yang juga termasuk. Berarti rangkaian seri memiliki arus yang sama ya? Sama. Oke, itu jawaban dan tambahan dari kelompok 1. Luar biasa sekali Anda. Ya, itu tambahannya. Bagaimana kelompok 2? Puas sekali. Oke, Pak Guru sekarang yang bertanya untuk kelompok 3. Oke, Pak Guru tanya. Pada suatu bola lampu, ya, jika hambatan bola lampu itu diperbesar, ditambah, arusnya makin naik atau makin sedikit. Pada sebuah bola lampu, jika hambatannya itu ditambah, apakah arusnya itu naik atau arusnya semakin turun? Gimana? Pak Guru lagi, kalau
Lalu pada sebuah lampu hambatannya itu ditambah dari 10 menjadi 15 menjadi 20. Apakah harusnya juga itu bertambah atau malah sebaliknya makin mengecil? Semakin luar biasa sekali, semakin mengecil. Sudah bagus, sudah betul. Oke, silakan untuk kelompok 3 ditutup. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Cuma apa yang Pak Guru bilang, untuk suaranya saja yang masih kurang jelas. Ingat anak, seringkali Pak Guru bilang, ketika dalam presentasi itu usahakan didengar sama temannya. Tapi Mas Allah sudah cukup bagus, apalagi tadi untuk kelompok 3, kelompoknya Yusuf, pembukanya itu sudah luar biasa bagus. Ya, oke, itu saja kita presentasi kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pertemuan kali ini, Pak Guru ingin tanya-tanya sedikit. Oke, ada atau tidak? Apa kesimpulan pertemuan kita hari ini? Ada yang bisa simpulkan? Ganda, apa kesimpulanmu hari ini, Ganda? Semakin besar hambatan ya pada maka semakin kecil. Bagus sekali. Itu yang pertama. Pada sebuah bola lampu, kalau hambatan bola lampu itu semakin besar, arusnya itu makin sedikit, makin kecil. Ada yang lain selain Anda? Oke, Pak Guru tanya ini. Kalau tadi itu hambatan dengan arus listrik, kalau Pak Guru tanya, kalau tegangannya diperbesar, apakah arus listriknya juga tambah besar atau tambah kecil? Tambah besar. Tambah besar. Nah itu ya, tambah besar. Kebalik dengan hambatan dengan arus listrik, kalau tegangan itu semakin tinggi tegangan, maka arusnya itu akan semakin besar pula. Oke, sekarang Pak Guru coba tanya, Iman, apa rumus hukum Ohm? Apa rumus hukum Ohm? Rumus hukum Ohm. Baik, coba mahu. I sama dengan V luar biasa mau. I sama dengan V per R. Itu bentuk yang satunya, ya. Oke, itu dia. Yang kedua. I sama dengan I kali R. Luar biasa. Itu yang kedua. V sama dengan I kali R. Yang mau tadi yang pertama I sama dengan V per R. Itu semua rumus hukum Ohm. Oke, pertanyaan terakhir Ana. Pertanyaan terakhir. Pada rangkaian seri, kalau hambatannya berbeda bola lampunya, apakah arusnya berbeda atau masih sama? Pada rangkaian seri, kalau hambatan bola lampunya itu berbeda, harusnya sama atau berbeda? Sama. Sama. Ini sama juga. Oke. Kelompok 3. Kalau pada rangkaian serinya kedua bola lampu ini memiliki hambatan yang berbeda, apa rangkaiannya, apakah harusnya masih sama atau tidak? Sah? Oke, luar biasa. Itu semua kesimpulan yang kita peroleh pada hari ini. Ingat ya, jangan dilupakan. Oke, untuk itu Pak Guru akan melakukan kegiatan post-test sebelum kita menutup kegiatan kita. Sama seperti biasa, soalnya itu ada 4 soal, kalian jawab selama 8 menit, ya. Silakan ditulis namanya. Usahakan kerja sendiri-sendiri. Chromebooknya Ade dikumpul di depan. Bawa semua Chromebooknya di depan. Simpan dulu.
Waktunya kurang lebih 8 menit. Kurang 1. Usahakan kerja masing-masing. Ada? Oke. Jangan lupa tulis nama, kelas. Oke. Gimana? Sudah banyak sudah? Belum? Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Selesai tidak selesainya, nggak apa-apa dikumpulkan. Selesai tidak selesainya, nggak apa-apa dikumpul. Satu menit dikali 2 menit. Sudah? Selesai. Angkat tangannya di atas, nggak ada yang tulis. Angkat tangannya di atas. Oke. Nah, lihat, tolong dikumpul teman-temannya, ini teman-temannya. Silakan dikumpul. Oke, Pak Guru minta fokusnya ke depan sebentar. Oke, terakhir sebelum kita tutup seperti biasa, Pak Guru ingin tanya pendapat kalian tentang kegiatan kita hari ini. Apakah ada saran atau masukan bagaimana cara agar kalian lebih mudah dalam mempelajari tentang materi listrik dinamis? Apakah semua sudah paham ataukah ada komentarnya? Nggak ada ya? Nggak ada? Ada yang sudah paham? Oke, kalau begitu seperti biasa Pak Guru akan memberikan tugas lanjutan untuk kalian. Silakan dibaca buku paketnya tentang pemanfaatan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Tolong dibaca sekali lagi, pemanfaatan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu aja dari Pak Guru. Mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Pak Guru. Pak Guru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.